Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir hampir 700. Namun yang jawab 7 orang. Berarti yang akan dapatkan keselamatan, rahmat dan keberkahan cuma 7 orang. Menjawab salam itu lebih besar pahalanya daripada yang maka semangatlah untuk mendapatkan keselamatan, keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan panjenengan yang menjawab, lek misale wonten hutang, mudah-mudahan hutangnya lunas kabeh. Tapi lah dibayar, Pak. Lek keluarganya wonten yang sakit, loro napa mawon, loro ati, nggih mugi-mugi disembuhkan oleh Allah. Lebih-lebih sakit fisik, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua diangkat penyakitnya dan disehatkan. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini betul-betul 700 yang hadir. That's I want, itu yang saya tahu. That's I want, itu yang saya mau. I like Islam because every of us pray each other. Napa arti ini, Pak? Itu yang diinginkan. Kita sebagai saudara saling mendoakan. Karena itu yang kita inginkan. Saling mendoakan. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Sadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin. Wa ba'du. Bapak Ibu jamaah pengurus pengajian Ahad Pagi Khairu Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah. Di mana Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Kaya yang telah memberikan, memfasilitasi kehidupan kita masing-masing. Dan telah memberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan kepada masing-masing kita. Nikmat apapun yang sudah Allah berikan, maka sudah sepantasnya dan selayaknya kita untuk mensyukurinya. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri. Termasuk kesempatan kita pada pagi hari ini. Diberikan kesehatan, kita gunakan untuk kebaikan, untuk hadir ngaji bersama di Masjid Besar Ki Haji Ahmad Dahlan dengan niat lillahi ta'ala
Dan kita bisa hadir bersama di sini karena kita disehatkan, dan yang kedua karena kita disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya diberi kesempatan. Berapa banyak orang yang sehat tetapi tidak sempat. Berapa banyak orang yang diberikan kesehatan tapi tidak sempat-sempat. Bukan tidak sempat, tak sempat-sempat. Kenapa? Karena banyak urusan yang mereka kerjakan sehingga ngaji pun tidak sempat. Padahal ini adalah nikmat yang sangat besar. Lebih-lebih kita bisa ngaji bersama, diawali dengan ngaji yang tadi dibacakan dipandu oleh qori, dengan harapan mudah-mudahan dan semoga yang membaca dan kita yang juga membaca mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yakin bahwasanya Al-Quran yang kita baca tadi itu nanti akan menjadi penolong masing-masing kita. Di saat orang bingung, di saat orang pusing mencari penyelamatan, maka Al-Quran akan menyelamatkan. Maka jangan bosan untuk membaca Al-Quran. Sempatkan untuk membaca Al-Quran dalam waktu 24 jam per hari, per malam, sampai betul-betul kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan keselamatan dari Al-Quran yang kita baca. Karena inilah hakikat yang intinya ibadah lillahi ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya setelah kita bersyukur, harapannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima rasa syukur kita, yang akhirnya Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain yang tidak pernah kita rasakan. Karena ini adalah janji Allah, barang siapa yang bersyukur maka akan dapatkan tambahan nikmat. Mudah-mudahan kita yang selalu bersyukur, nikmat apapun yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita pun diterima rasa syukur kita dan ditambahkan nikmatnya. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam, mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada pemimpin umat yang abadi. Kenapa dikatakan pemimpin umat yang abadi? Karena Nabi Muhammad SAW masih memikirkan umatnya, artinya masih memimpin umatnya dari dunia sampai nanti pada hari akhir. Beliaulah Rasul, pemimpin umat yang abadi, yang akhirnya akan menyelamatkan umat-umatnya sampai betul-betul mendapatkan keselamatan yang hakiki. Mudah-mudahan kita yang selalu berada di jalan-jalan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW diselamatkan dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini Allah takdirkan, Allah berikan kesempatan yang tentunya akan berbeda dengan sebelumnya. Karena hari ini tidak sama dengan hari yang kemarin. Tidak usah ke hari, 1 menit saja tidak sama. Tidak usah 1 menit, 1 detik pun tidak sama. Pergerakan, perubahan waktu itu tidak sama. Buktinya di mana saja, siapapun, bagaimanapun, dalam kondisi apapun, pasti ada perubahan. Buktinya ketika kita hadir duduk bersama, duduknya pun berbeda-beda. Ada yang duduk dengan tegak, ada yang duduk tegak tetapi bersender ke tiang. Kenapa? Karena sudah sepuh. Duduknya pun berbeda, ada yang bersila, ada yang selonjoran, ada yang memang sambil pijit-pijitan. Kenapa? Memang kesakitan. Duduknya pun tidak sama, maka perubahan pergerakan kehidupan pun juga begitu. Maka waktu dalam al-Islam, waktu dalam agama Islam ini bermakna. Bagaimana kita bisa menjadikan waktu betul-betul bermakna, bermanfaat. Jangan sampai waktu yang Allah berikan kepada itu sia-sia.
Jangan sampai waktu yang diberikan kepada kita tersia-siakan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW pun menyatakan dua hal yang diabaikan oleh umat manusia, yaitu sehat dan sempat atau kesempatan. Mudah-mudahan kita jamaah yang istiqomah, mudah-mudahan bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga tidaklah sia-sia dan tidaklah menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Maka pada kesempatan pagi ini kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan hal-hal yang tentunya akan menguatkan, memantapkan pemahaman kita untuk melaksanakan, menjalankan amanah kehidupan. Dengan tema yang kami sampaikan dan tadi disampaikan, yaitu hakikat kita beribadah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan apapun, bagaimanapun, siapapun kita, statusnya apapun, bagaimanapun kondisi kita, semuanya punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Maka sesuatu yang kita lakukan itu biar betul-betul menjadi ibadah, kita harus paham, kita harus tahu untuk apa. Apa yang kita perbuat dari pagi sampai malam, bahkan mau tidur, biar betul-betul bermakna, kita harus tahu hakikatnya. Apa hakikatnya yang kita lakukan? Semua adalah ibadah. Kita duduk ibadah. Panjenengan duduk sambil bersender juga ibadah. Duduk selonjoran bersila itu ibadah. Mendengarkan itu ibadah. Membaca Al-Quran bersama-sama berjamaah itu ibadah. Baik yang duduk di dalam ataupun yang duduk di luar juga ibadah. Cuma bagaimana kita supaya tahu betul-betul menjadi ibadah? Maka kita harus tahu apa hakikatnya. Untuk apa kita datang dari rumah ke masjid besar ya Haji Ahmad Dahlan, lalu duduk bersama mendengarkan ngaji? Maka harus tahu hakikatnya. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Ini yang harus kita paham. Maka ibadah apapun dalam yang al-Islam itu ada hakikatnya, ada tujuannya. Supaya apa? Untuk apa? Maka itulah yang harus kita paham. Salah satu contoh, sholat. Kita melaksanakan sholat baik secara sendirian, munfarid ataupun jamaah. Berjamaah di masjid ataupun di rumah. Itu harus ada tujuannya, ada maknanya. Untuk apa? Atau ibadah yang sifatnya sosial, ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah yang mahdhah langsung jelas, niat kita sudah jelas, tekad bulat. Untuk ibadah ghairu mahdhah, nah ini yang kadang-kadang mengganggu, atau bahkan kita tidak tahu judulnya, tidak tahu tujuannya. Karena semuanya adalah ada hakikatnya. Apa hakikatnya sih kita melakukan ini? Untuk apa kita menyebarkan? Untuk apa kita berbagi? Untuk apa kita menolong saudara? Untuk apa kita membantu? Itu harus kita ketahui. Apa dasarnya? Apa yang mendasari kita melakukan hal tersebut? Maka harus tahu hakikatnya. Sama seperti ibadah. Karena semuanya yang kita kerjakan itu adalah ibadah. Maka apapun yang kita kerjakan sepanjang hayat, sepanjang waktu yang Allah berikan, itu adalah ibadah. Berpikir pun itu beribadah. Mendengarkan itu juga ibadah. Memahami pun itu juga ibadah. Maka dari apa yang kita lakukan, kita harus tahu tujuannya. Maka pada kesempatan pagi ini kita akan belajar memantapkan apa tujuan, apa maksud sesuatu yang kita kerjakan. Ada 5 hal.
ada 5 hakikat kita beribadah. Apa yang kita kerjakan intinya tujuannya itu 5 perkara, 5 hal yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, biar betul-betul menjadi ibadah yang diterima, bermakna, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu ayat 56 surat Ad-Dariyat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Yang artinya bahwasanya tidaklah aku menciptakan sekelompok jin wal insa dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk menyembahku. Surat Ad-Dariyat ayat 56 ini adalah dasar utama kita memahami hakikat kita beribadah. Apa Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Dariyat ini memberikan informasi kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan info kepada kita. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus memerintahkan, memberikan instruksi kepada kita. Setelah diberikan informasi, lalu Allah juga menegaskan dengan memberikan perintah atau instruksi. Apa informasinya? Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kalimat ini hakikatnya adalah Allah mengatakan kepada umat manusia, semua yang menciptakan jin dan manusia itu hanya Allah. Jadi informasi yang pertama, Allah menyatakan bahwasanya yang menciptakan jin dan manusia adalah Allah, bukan yang lain. Siapapun manusianya, bagaimanapun manusianya, itu Allah yang menciptakan. Begitu juga kelompok al-ghaib, kelompok jin, sekelompok jin semuanya adalah Allah yang menciptakan. Ini informasi yang pertama. Ini informasi bahwasanya Allah menyatakan aku yang menciptakan. Tetapi Allah menciptakan dua hal ini ada maksud dan tujuan. Liya'buduni, mereka hendaknya menyembahku. Mereka aku ciptakan untuk menyembahku, kata Allah. Artinya apa? Aku tidak akan pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Maka tujuan daripada kita beribadah pada hakikatnya adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Liya'budun, at-ta'abbud, menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang menjadi dasar kita. Karena apapun yang kita kerjakan pada hakikatnya semuanya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini pun yang akhirnya selaras maksud dan tujuannya apa? Dalam surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu kita baca dalam salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah. Aku hanya menyembah kepada Allah. Kita menyembah hanya kepada Allah. Artinya apa? Kita betul-betul berta'abbud hanya kepada Allah. Maka bermakna semakna dengan ayat tadi, bahwasanya semua ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tentunya setelah kita beribadah maka pun kita berharap minta pertolongan al-isti'anah. Kalau yang kedua itu bermakna adalah at-ta'abbud, yang keduanya akhirnya bermakna al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam beribadah pun memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang hebat kalau tidak ditolong oleh Allah. Sehebat apapun, bagaimanapun, semuanya minta pertolongan kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dalam beribadah pun kita berusaha hanya kepada Allah, dan kita pun berusaha minta pertolongan kepada Allah. Dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah apapun, kita pun juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka surat Al-Fatihah ini pun akan memperkuat untuk apa kita beribadah. Hakikatnya adalah untuk apa? Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekecil apapun, sebesar apapun ibadah yang kita kerjakan, hanya kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan yang hadir hari ini ke sini, ini memohon pertolongan kepada Allah. Biar apa? Biar istiqomah, biar tetap selamat, biar lurus mustaqim. Apanya? Niatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja tidak nyampe karena dipalingkan, karena tidak istiqomah. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari surat Ad-Dariyat 56 ini kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelas tujuan yang utama adalah Allah memberikan kehidupan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita harus tahu, harus paham apa makna, apa tujuan ibadah yang kita lakukan. Harus didasari dengan apa? Minimal tadi ada 5 perkara. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hakikat ibadah yang kita kerjakan pertama kali adalah al-itha'ah. Al-itha'ah artinya adalah ketaatan. Maka hakikat kita beribadah itu intinya adalah bahwasanya kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Maka ketika ibadah dikerjakan dengan dasar al-itha'ah, insya Allah semuanya akan dikerjakan dengan baik. Apapun perintahnya, bagaimanapun bentuknya, seperti apapun, banyak, kecil, sedikit, kalau kita sudah punya al-itha'ah, punya ketaatan, insya Allah semuanya akan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Seberat apapun perintah itu, pasti karena kita punya dasar, punya tujuan untuk mendapatkan nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ketaatan, ada kepatuhan, ada ketundukan. Kita takut, kita betul-betul tunduk, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yang setiap sholat berjamaah, yang setiap waktu 5 waktu bersama, karena ada nilai al-itha'ah. Dimanapun bagaimanapun kita kerjakan, karena kita punya nilai al-itha'ah. Maka pada hakikatnya adalah ketaatan, untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun bentuknya, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Panjenengan yang suka rajin membantu teman-teman, saudara-saudara, semuanya karena dasarnya adalah karena ada al-itha'ah, ada ketaatan, ada titik taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena ingin dinilai seseorang, ingin dipuji, biar apa, supaya begini-begini, tapi bukan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena Allah yang memerintah, karena Allah yang menunjukkan perintah, maka kita kerjakan, bukan karena yang lain. Apalagi ingin dikenal, ingin supaya mendapatkan pujian, itu berarti belum memiliki nilai ketaatan. Apalagi ikut-ikutan biar bagus seperti mereka, tetapi bukan karena ketaatan, maka itu pun menjadi ibadah yang sifatnya ibadah tentunya hanya gambaran saja. Tapi kalau hakikatnya adalah dia harus taat, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan rajin ngaji, bukan ikut-ikutan. Panjenengan baca Al-Quran sampai hatam Al-Quran, bukan ikut-ikutan, tetapi karena taat, karena itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran juga perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik berjamaah ataupun sendiri-sendiri, itu karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala membaca Al-Quran, bukan karena ikut-ikutan. Maka mereka yang memiliki ketaatan yang kuat, dia sudah memiliki hakikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketaatan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar terus menjadi orang-orang yang bertaat, beritaah, yang memiliki ketaatan. Apapun itu ibadahnya, apapun perintahnya. Apalagi dalam kehidupan yang begitu kompleks, semuanya bisa bernilai ibadah. Panjenengan cuma membantu teman menggeser meja, atau membantu teman mencarikan sandal yang keri dan seterusnya, itu pun akan menjadi ibadah, karena itu adalah perintah melalui Rasulnya Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya kita paham bahwasanya ini adalah bernilai ketaatan. Maka tentunya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah secara bahasa hakikatnya adalah al-ita'ah. Kita betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah, yang tentunya ketika kita melaksanakan apapun ibadah, itu bernilai taat, kepatuhan, ketundukan, diikuti dengan rasa cinta dan ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang mengerjakan apapun, kegiatan apapun yang dikerjakan, harus berdasar ketaatan. Karena ketaatan menjadi hakikat ibadah yang pertama. Untuk apa? Ya, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah apa saja? Ibadah mahdhah, apalagi ataupun ibadah ghairu mahdhah. Jadi nilainya adalah berdasar karena ketaatan. Panjenengan yang hadir juga di setiap pengajian PAP berdasarkan ketaatan. Apalagi dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang datang ke sebuah majelis di dalamnya ada ilmu, maka dia pun akan dimudahkan jalannya menuju surganya. Amin Allahumma amin. Maka panjenengan yang hadir setiap hari, setiap minggu, setiap ahad, pada pengajian, pada kajian ahad pagi, dengan niatillahi ta'ala melaksanakan ketaatan, panjenengan akan dapat bonus. Bonusnya adalah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melangkahkan kaki kita ke surganya Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah hakikat yang pertama. Hakikat ibadah kita yang pertama adalah ketaatan. Karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa, setiap kegiatan niat dasarnya adalah karena saya taat, saya betul-betul patuh, tunduk, ridho, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun. Contoh kayak sholat subuh,
Kita dipanggil oleh Allah, kita diberikan kesempatan untuk sholat berjamaah, tapi karena kita sudah taat, kita sudah tunduk patuh, kita cinta, betul-betul kita ridho kepada Allah, pasti akan kita datang walaupun separuh ngantuk. Kenapa? Enak ngantuk dibangunin. Apalagi memang tidak pernah bangun pagi-pagi, tambah susah. Tapi bagi mereka yang sudah diberikan hidayah oleh Allah, akhirnya al-itha'ah dikuatkan. Mudah-mudahan ketaatan kita kapanpun dimanapun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ini yang pertama, hakikat daripada kita beribadah yang pertama. Kemudian yang kedua, hakikat ibadah yang kedua adalah memperkuat tauhid kita. Hakikat kita beribadah intinya memperkuat tauhid kita. Hanya orang yang bertauhid dia akan mampu melaksanakan semua perintah Allah. Hanya orang yang memiliki tauhid yang kuat dan tinggi, maka hanya dia yang akan melaksanakan semua perintah Allah tanpa banyak bertanya. Kalau saya begini, saya dapat apa sih? Kalau saya ini, saya akan diberikan apa? Tapi karena sudah punya tauhid, dia tidak akan membahas akan diberikan apa dan diberikan apa. Karena mereka sudah memiliki tauhid yang kuat tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertauhid pada intinya semuanya hanya untuk Allah. Orang yang bertauhid bagaimanapun kondisinya hanya untuk Allah. Panjenengan senang alhamdulillah karena Allah. Panjenengan masih belum senang semuanya karena Allah. Panjenengan masih berusaha tapi belum berhasil, mereka yakini semuanya karena Allah. Apa? Yang memiliki kewenangan. Manusia tidak punya hak apapun. Manusia tidak punya kekuatan untuk menjadikan kehidupan, merubah kehidupan. Kewenangan ada di tangan Allah. Maka hakikat ibadah yang kita kerjakan setiap hari, ibadah apapun, intinya memperkuat tauhid kita. Apakah ibadah yang kita kerjakan sudah bernuansa tauhid? Apakah masih ada tujuan-tujuan lain? Kalau masih ada tujuan lain bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena nilai kita bertauhid kepada Allah, tinggalkan, dirubah, diganti. Apapun yang saya kerjakan ini karena hanya tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang kita kerjakan hanya Allah yang menilai. Hanya Allah yang memberikan balasan. Hanya Allah yang memberikan balasan kepada kita. Tidak perlu minta balasan kepada manusia, cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikat ibadah hanya tauhid, memperbarui, memperkuat, membuat tauhid kita semakin kuat. Jangan sampai kita menjalani amanah kehidupan ini tidak ada nilai tauhid. Jadi kita jalani kehidupan sambil betul-betul ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semuanya yang berwenang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi menyembah secara makna. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan, menyantaikan kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW, qul huwallahu ahad. Sudah jelas. Hanya kepada Allah kita menyembah. Hanya Allah yang kita sembah. Sudah jelas. Lah yang lain juga begitu, bergantung kepada Allah. Allahus samad. Semuanya bergantung kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan, panjenengan apapun yang dilakukan itu masih bergantung kepada Allah. Adakah kegiatan yang tidak bergantung kepada Allah? Bergantung kepada Allah semua. Kita punya kekayaan sebanyak-banyaknya, kita punya kesempatan sebaik-baiknya, fasilitas yang begitu banyak, semuanya masih bergantung kepada Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terjadi.
Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jangan andalkan otak kita yang cerdas. Jangan andalkan kehebatan kita. Kita masih bergantung kepada sinten? Allah. Apapun. Alhamdulillah, masjid kita yang begitu megah, yang begitu besar, ini juga butuh pertolongan Allah dan kita masih bergantung kepada Allah. Kalau Allah lebih gampang untuk merobohkan, untuk merusak, kita pun masih mikir. Tapi bagi Allah tidak begitu susah. Jadi semuanya akan mudah. Oleh karenanya semuanya bergantung Allahus Samad. Masih bergantung kepada Allah. Apapun itu. Maka ibadah pun yang kita kerjakan semuanya bergantung kepada Allah. Itu artinya semuanya harus bernilai tauhid. Iya, aku mau nolong saudara, masih butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Dimanapun, bagaimanapun, apapun yang kita kerjakan, semuanya bergantung kepada Allah. Kantor apapun yang begitu canggih, yang begitu hebat, masih butuh pertolongan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada satupun yang menghalangi. Allah tinggal mengatakan kun fayakun. Karena Allah punya kauniyah, punya kewenangan. Kalau kita tidak punya, kehebatan kita masih terbatas. Maka ibadah apapun semuanya terbatas. Masih ada batasannya. Makanya butuh pertolongan kepada Allah. Ya Allah, tetapkan hati untuk tetap berjalan jalan ridho. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Kita masih butuh untuk ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah apapun supaya istiqomah, supaya tetap terus kita mohon pertolongan Allah. Apa? Ditetapkan hatinya. Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati untuk melaksanakan amanah, untuk melaksanakan ketaatan. Maka inilah bahwasanya kita betul-betul bergantung kepada Allah. Ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Allah, berarti kita bertauhid yang kuat dan tinggi kepada Allah. Jadi jangan merasa kita berhasil, jangan merasa kita sukses, padahal kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti hujan. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang memberhentikan hujan? Allah. Ngapunten, kalau situ Bondo, tidak tahu kalau Banyuwangi. Kalau situ Bondo, kalau ada acara, ada hajat, mereka bukan langsung bergantung kepada Allah. Dia bergantung kepada pawang. Pawang hujan. Emang yang ngatur hujan adalah pawang. Ada sebuah cerita, Pak, ngapunten. Tapi di sini tidak terjadi. Di situ Bondo ada seseorang yang besar, kaya, mengadakan hajat. Mengundang 6 pawang. Karena dia mau melaksanakan pernikahan untuk putra putrinya begitu megah. Dengan harapan tidak turun hujan. Yang jaga hujan berapa orang? 6 orang. Apa yang terjadi? 6 orang tidak berfungsi. 6 orang tidak bermanfaat, tetap hujan. Tambah deres, malah yang ke kondangan walimah mereka berdiri, tidak bisa duduk. Kenapa? Karena airnya besar. Lalu kita tanya, mana pawangnya? Tidak bisa berbuat apa-apa. Itu artinya kita salah bergantung, bukan kepada Allah tapi kepada pawang. Siapa yang ngatur? Allah. Maka jangan sampai ada perasaan ini karena kehebatan ilmunya. Pawang itu bagus. Berhenti hujan, langsung dipindah. Memang hujan bisa dipindah? Tidak bisa dipindah, Pak. Semuanya terjadi karena kehendak Allah.
Kita hanya berdoa. Lah saya juga pernah didatangi orang, Pak Hum minta tolong bagaimana supaya hujan tidak hujan di sini. Lah kalau sudah hujan menurunkan di sini mau apa? Kita hanya berdoa. Sama seperti tadi kemarin kami berangkat dari Situbondo sampai di Wongsorejo, hujan terus. Jadi kita nikmati. Ini adalah rahmat dari Allah. Jangan dipindah. Memang mau dipindah kemana hujannya? Emang hujan mau dipindah kemana? Iya Pak, karena saya bangun rumah. Kalau hujan tidak selesai rumahnya. Makanya jangan banyak ngeluh, Pak, Bu. Nek panjenengan hujan, alhamdulillah. Nek pas hujan berarti istirahat tukangnya. Kalau misalkan hujan, kalau tidak hujan, ya alhamdulillah lanjutkan pekerjaannya. Ya itu Pak, tidak selesai bangunnya. Yang punya sawah, ini tidak akan berhasil, gagal panen. Kenapa? Karena tenggelam air. Masa hujan yang disalahkan? Padahal itu adalah rahmat dari Allah. Makanya mari kita berusaha, mudah-mudahan hujan ini betul-betul menjadi rahmat. Amin. Allahumma amin. Karena kita bergantung kepada Allah, itu artinya kita memiliki tauhid yang kuat dan tinggi. Karena Allah Subhanahu wa taala semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikat yang kedua ini adalah untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbicara masalah tauhid, ini ada 3 tauhid yang harus kuat. Ada 3 tauhid yang harus kuat. Yang pertama, tauhid al-uluhiyah. At-tauhid al-uluhiyah. Tauhid yang kita sembah hanya Allah. Jadi kita menyembah hanya Allah. Yang sudah diperkuat tadi. Salat wajib, salat sunnah. Ini artinya memperkuat tauhid kita. Tauhid uluhiyah. Kemudian tauhid rububiyah. Nah ini dia. Tauhid rububiyah. Semuanya yang mengatur kehidupan adalah Allah. Yakinkan bahwasanya itu semuanya Allah yang mengatur. Jadi manusia tidak punya kewenangan. Jangan ngatur-ngatur kehidupan, apalagi berlagak pangeran, berlagak Tuhan. Semuanya hanya Allah. Ya, semuanya Allah yang ngatur. Ar-rububiyah, ada nilai tauhid rububiyah itu. Maka apapun yang kita kerjakan awal dengan bismillah. Panjenengan mau bangun rumah, bismillahirrahmanirrahim. Berharap dan berdoa mudah-mudahan diberi kelancaran sampai selesai. Jangan bergantung pada yang lain. Apalagi minta waktu, minta hari. Pak, hari apa yang bagus kira-kira? Oh, tidak bagus. Sampai hari sekian, jam sekian harus mulai sekian. Tidak usah, minta kepada Allah. Semuanya baik kalau Allah yang menentukan. Karena Allah bersifat rububiyah. Lalu yang ketiga adalah rububiyah tauhid asma wa sifat. Maka itu harus kita jaga. Minimal 1, 2 kita jaga. Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Nah, itulah hakikat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga tauhid. Dalam surat Al-Ikhlas sudah jelas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setelah kita berhakikat bahwasanya kita beribadah itu adalah menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga ini adalah al-ikhlas. Hakikat kita beribadah adalah keikhlasan, menjaga keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Allah sudah nyatakan tadi, tidaklah aku sembah, tidak mereka perintah untuk beribadah kecuali mereka adalah orang-orang yang berikhlas, menjaga keikhlasan. Maka apapun perintah Allah kita kerjakan dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Sudah jelas. Kita harus ikhlas. Ibadah apapun harus ikhlas.
Kita disuruh sholat subuh, kita bangun dengan ikhlas. Duhur kita kerjakan dengan ikhlas. Asar kita kerjakan dengan ikhlas. Maghrib kita kerjakan dengan ikhlas. Isya kita kerjakan. Karena semuanya bernilai keikhlasan. Ketika itu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, dengan ikhlas, berarti kita sudah mendapatkan hakikat ibadah yang kita kerjakan. Maka ibadah yang kita kerjakan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk yang ketiga ini belajar untuk ikhlas. Keikhlasan ini kadang-kadang kita merasa berat. Kenapa? Karena masih mikir-mikir. Semuanya untuk belajar ikhlas harus. Karena setiap kegiatan harus didasari keikhlasan. Untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat yang ketiga. Hakikat ibadah adalah ikhlas. Semua amal yang kita lakukan harus berangkat dari keikhlasan. Kenapa? Karena semua ibadah harus ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tadi nyatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Oleh karenanya semua ibadah yang kita kerjakan atas dasar keikhlasan lillahi ta'ala semata. Bukan karena berharap balasan apapun. Karena semua perintah kewajiban kita yang harus kita kerjakan. Allah nantinya akan membalas. Allah yang akan memberikan pahala. Tidak usah ditanya, tidak usah didikte. Allah itu kewenangan Allah. Kewajiban kita adalah melaksanakan dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang ikhlas, mukhlisin dalam setiap kegiatan. Amin Allahumma amin. Kemudian hakikat ibadah yang keempat. Hakikat ibadah yang keempat adalah keridhaan. Ar-ridho. Hakikat kita beribadah adalah untuk ridho. Ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, perintah apapun kita ridho. Kita kerjakan tanpa banyak protes, tanpa banyak bertanya. Jangan terlalu banyak kaifa at-takhyif. Kita kerjakan, kita laksanakan karena kita ridho. Apapun itu ibadahnya. Sama ketika panjenengan punya pimpinan dalam sebuah instansi, diperintah, dilaksanakan. Diberikan perintah apapun karena ridho dikerjakan. Kayak kemarin kami sedang mengisi khotib Jumat di kantor pajak kantor Pratama. Sekarang alhamdulillah kantor pajak Pratama juga mengadakan sholat Jumat, Pak. Yang ngatur, alhamdulillah yang diminta untuk mengatur adalah PDM. Yang ngatur imamnya, makmumnya. Bagaimana? Alhamdulillah Muhammadiyah dapat kepercayaan. Amanah ini kita laksanakan. Begitu kita lihat semua pegawai pajak, Masya Allah, semuanya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dia tidak melihat pimpinannya. Kalau sholat tidak perlu berbeda. Mentang-mentang pimpinan tidak boleh di tempat, tidak bisa. Imamannya datang terlambat, jadi di belakang. Ini yang saya lihat kemarin. Jadi pimpinannya datang ke masjid terlambat. Di show pertama, kedua, ketiga sudah full. Lalu apakah karena pimpinan lalu diberikan tempat? Tidak. Dan mereka sadar dia hanya Allah yang dituju. Pimpinan pun juga bersadar, iya saya terlambat. Makanya biar dapat shop yang pertama harus datang lebih awal. Alhamdulillah mereka sangat senang. Kenapa? Dia yakin bahwasanya pimpinan pun juga pimpin yang muslim. Buktinya tadi sudah bisa bersikap dengan baik. Karena dikerjakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sampai tapi masih belum berupa masjid, musola. Jadi kantornya itu belum masjid tapi berbentuk musola. Belum nama masjid. Kenapa? Karena pegawainya banyak. Lebih dari 40 orang. Karena salah satu mengatur sholat Jumat itu 40. Ini lebih. Ya. Banyak. Alhamdulillah. Maka semuanya ini dalam rangka untuk melaksanakan
ridho. Diperintah dia ridho. Laksanakan semuanya, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya apapun. Dengan pimpinan kita taat patuh, apalagi dengan Allah. Dengan pimpinan kita ridho akan Allah, kenapa tidak? Harus lebih ridho, lebih ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak protes, kerjakan langsung. Sami'na wa ata'na. Jangan perlu banyak takkan. Enggak perlu banyak bertanya. Kerjakan. Sami'na wa ata'na. Itulah yang kita lakukan. Maka hakikat kita beribadah intinya adalah ridallahu anhum wa radu'an dalika liman khasyiya rabbah. Ini dasarnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 8, radhiyallahu anhum wa radu'an dalika liman khasyiya rabbah. Kita menjadi orang-orang yang ridho atas ketetapan Allah. Perintah apapun kita kerjakan, Allah pun ridho kepada kita. Karena itulah sifat-sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah akan dapat balasan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hakikat kita beribadah yang keempat. Lalu yang kelima, hakikat ibadah kita yang kelima adalah ketakwaan, at-taqwa. Maka ketika kita melaksanakan ibadah apapun dalam kehidupan, dasarnya adalah ketakwaan. Hanya orang yang bertakwa yang akan melaksanakan semua perintah Allah. Dimanapun, bagaimanapun, hanya orang yang takwa mampu melaksanakan, menjalankan perintah Allah. Contoh, puasa. Siapa yang memberikan perintah untuk berpuasa? Orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Orang yang bertakwa yang bisa melaksanakan ketakwaan. Karena orang bukan hanya takut, tapi dia betul-betul mampu melaksanakan perintahnya. Maka inilah tujuan dari ibadah yang kita kerjakan. Karena kita ini supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka hakikat ibadah yang kita kerjakan at-ta'abbud agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketakwaan ini insya Allah dasarnya ibadah yang kita kerjakan hanya satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain. Karena kita hanya takwa kepada Allah, takut kepada Allah, khawatir tidak diterima oleh Allah. Kita hanya takut karena Allah tidak menerima. Maka jadikan semuanya apa yang kita lakukan dalam kehidupan, dalam beribadah itu takwa, karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah lima perkara, 5 hakikat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, baik ibadah yang sifatnya langsung kepada Allah ataupun ibadah yang ghairu muajjalah, yang sifatnya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk menjaga. Tentunya kita berharap mudah-mudahan amal ibadah panjenengan Bapak Ibu yang dikerjakan setiap hari 24 jam, daily yang sifatnya harian, monthly atau bulanan, ini mudah-mudahan bernilai 5 hal tadi. Yang pertama apa tadi? Ketaatan, al-ito'ah. Yang kedua, yang ketiga al-ikhlas. Yang keempat ar-ridho. Yang kelima ketakwaan. Maka mari wa ya nafsi bitaqwallah, kita jaga ibadah kita biar kita tahu hakikat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktunya. Karena kita hanya diberi waktu 24 jam. Selebihnya kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan keterbatasan ini Allah mengingatkan kepada kita agar selalu menjaga ibadah kita betul-betul berdasarkan 5 hal tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun memberikan satu penguatan,
wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kita saling mengingatkan, mudah-mudahan dengan kita saling mengingatkan ibadah kita lebih baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hal-hal hakikat yang harus kita jaga, harus kita laksanakan dalam setiap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ikhlas, harus taat, harus takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ridho. Semuanya karena Allah yang menentukan. Maka hanya itu yang akhirnya menyelamatkan kita dan akan Allah pula lah yang akan membalaskan. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kita semuanya mampu menjaga tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, mari jangan lupa teruslah berdoa kepada Allah. Karena Allah pun akan merubah semua yang kita harapkan. Ibadah bisa lebih baik karena kita berdoa. Bagaimana supaya kita tetap kuat? Yaitu tadi, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik wa ta'ati. Allahumma tsabbit qalbi ala dinika wa ta'ati. Atau kita juga berdoa yang lain. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah. Allahumma sallimna, Allahumma ij'alna minan najihin wassalimin wassabilin wal mumtazin birahmatika ya arhamar rahimin. Biar apa? Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah hakikat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah materi yang kami sampaikan pada hari ini. Dengan keterbatasan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang tiada batasnya. Itulah yang dapat kami sampaikan kepada semuanya, kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Mohon maaf kalau ada yang kurang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa nggih. Nggih, mari nyampang kita bersama di masjid yang barokah ini. Kita berdoa, yang pertama mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan untuk beramal, beribadah dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi madidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wa adimih walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alna minan najihin wassalimin wassabirin wal mumtazin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana wa afqana binur hidayatika mana wa ta'udhu min syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa anta khairul raziqin. Allahumma nawwir qulubana wa afkarana ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.